menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Singkawang, selamat bergabung bersama saya Ronald Andretti selaku moderator Anda dalam acara Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 Indonesia Makin Cakap Digital. Dan sebelum kita memulai acara hari ini, perkenankan saya menceritakan sedikit latar belakang kenapa diadakan Gerakan Nasional Literasi Digital 2021. Teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Hampir semua orang memiliki akses yang mudah terhadap internet dan berbagai informasi. Hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai 73,3%. Dan persentase tersebut memperlihatkan bahwa 144.191.413 dari total 196.714.070 masyarakat Indonesia telah memiliki akses terhadap internet. Hal ini berdasarkan data dari APJII di tahun 2020. Dan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut membuat Indonesia dinyatakan sebagai pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Hal ini berdasarkan laporan dari Economist Google di tahun 2020 juga. Nah, berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama di dalam masa pemerintahannya yang kedua ini. Dan salah satu programnya adalah pembangunan sumber daya manusia talenta digital. Untuk mencapai visi ini, diperlukan adanya persiapan kebutuhan sumber daya manusia talenta digital dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam aspek literasi digital. Nah, apa sih literasi digital ini? Menurut definisi dari UNESCO di tahun 2018, ini adalah merupakan kemampuan individu untuk mengakses, memahami, membuat, mengkomunikasikan, dan mengevaluasi teknologi digital. Sesuai dengan arahan visi Presiden di atas, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra jejaring GNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital dari tahun 2021 hingga tahun 2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Di dalam peta jalan ini dirumuskan juga ada 4 kerangka dalam menyusun kurikulum literasi digital, yaitu digital skills, digital safety, digital ethics, dan juga digital culture. Selanjutnya, ada 3 kerangka program literasi digital yang disusun untuk materi dan topik kurikulum yang nantinya akan diajarkan ke masyarakat, yaitu digital economy, digital society, dan digital government. Kerangka ini kemudian diturunkan menjadi program literasi digital nasional yang bertujuan untuk membuat masyarakat cakap dalam menggunakan teknologi dan media digital di tingkat dasar madya dan mahir, dan tidak melupakan juga kelas literasi digital untuk masyarakat inklusif. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika akan melaksanakan kegiatan literasi digital nasional untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan internet yang benar, melalui implementasi program literasi digital nasional di 34 provinsi, 514 kabupaten atau kota, dan juga melibatkan 110 mitra strategi siberkreasi dan juga stakeholder terkait lainnya. Luar biasa ya. Dan tentunya sebagai peserta webinar kita selama acara berlangsung ada beberapa tata tertib yang harus diikuti. Yang pertama adalah dimohon untuk tetap mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku dimanapun Anda berada. Kemudian juga selama acara berlangsung, mohon untuk mic tetap dimatikan, namun kamera harus terus dinyalakan.
Dan juga tidak diperkenankan untuk peserta mencoret-coret layar dan tidak diperkenankan untuk peserta menyela pada saat narasumber berbicara, di mana masing-masing peserta wajib mengerjakan pretest dan juga post-test, di mana nanti peserta akan mendapatkan e-certificate setelah mengisi post-test melalui link yang akan dikirimkan di kolom chat. Dan juga aplikasi Siberkreasi ini dapat Anda download di App Store dan juga di Google Play. Dan untuk hari ini ada total giveaway 1 juta rupiah yang sudah disiapkan untuk Anda bisa mengirimkan pertanyaan yang nanti akan menjadi pertanyaan terbaik yang akan diajukan kepada narasumber, atau juga Anda bisa screen capture kegiatan kita hari ini dan Anda posting di Instagram dengan mention @siberkreasi dan juga @litdik.kalimantan. Jangan lupa dikasih hashtag ya, hashtag siberkreasi, hashtag Cakap Digital, dan juga hashtag litdikal 1520 atau 1520. Nanti cara-caranya ada di kolom chat semuanya. Dan sebelum kita mengawali acara hari ini, bersama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza, diikuti dengan kita simak bersama video arahan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Demikianlah kita simak bersama video arahan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, dan kini kita akan simak bersama keynote speech yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Bapak Samuel Abijani Pangerapan DSC. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Mengawali acara hari ini, kita akan bersama-sama menundukkan kepala sejenak untuk berdoa bersama demi kelancaran acara kita hari ini. Semoga teman-teman yang berada di Singkawang dapat menerima manfaat dari literasi digital, dan juga tentunya kita juga mendoakan Indonesia yang kita cintai di tengah masa sulit pandemi yang mewabah di seluruh dunia. Semoga Indonesia yang kita cintai segera pulih kembali. Berdoa menurut agama dan kepercayaan Anda masing-masing. Berdoa kami persilahkan.
Amin. Terima kasih. Semoga semua doa terbaik kita segera dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan kali ini kita akan memulai literasi digital 2021 dengan topik besar kita, berkenalan dengan aturan main di ruang digital. Dan untuk sesi pertama ini kita akan bertemu untuk membahas atau berbagi tentang etika digital. Kali ini kita akan bertemu dengan seorang SMA Sales Channel at Blibli East Indonesia Region. Ada Kak Angger Alfi Zaki. Selamat pagi. Baik, selamat pagi Kak Angger. Selamat pagi Mas Ronald. Baik. Baik, apa kabar? Kami persilakan untuk bisa sharingnya untuk bijak di kolom komentar nih, kami persilakan. Oleh, terima kasih. Halo, selamat pagi semuanya. Nah, kali ini kita akan ngobrol sedikit lebih banyak tentang bagaimana cara bijak di kolom komentar. Saya akan share screen saya dulu. Ya, silakan. Oke. Saya masih di disable nih, share screen-nya boleh minta tolong. Oke, teman-teman sudah kelihatan ya, saya panggil teman-teman aja ya, karena mungkin kita seumuran nih. Saya juga mungkin masih terlihat seperti anak SMA. Oke, jadi kali ini kita akan ngobrol tentang etika digital bijak di kolom komentar. Kenapa sih kita harus bijak sekarang di kolom komentar? Nah, apalagi dalam bersosial media. Sosial media itu apa sih? Sosial media atau media sosial adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Nah, mungkin kalau dulu nih, tahun 90-an atau tahun 2000-an awal, kita mau ketemu teman kita itu cuma bisa di mungkin pagi hari atau siang hari saat sekolah, atau mungkin sore hari saat ada kegiatan ekstrakurikuler. Tapi kalau sekarang saat teknologi sudah semakin maju, kita nggak perlu ketemu mereka langsung, kita bisa berkomunikasi dengan mereka, kita bisa berinteraksi dengan mereka dimanapun dan kapanpun. Kalau dulu kita nunggu waktu pagi, sekarang nggak. Bahkan tengah malam kita masih bisa chatting atau kita masih bisa saling berkirim komentar di media sosial kita dengan teman-teman kita. Nah, lalu apa sih media sosial itu gunanya gitu? Untuk interaksi atau untuk apa lagi? Banyak hal yang bisa dilakukan di media sosial. Kita bisa membagikan pikiran kita mungkin juga misalkan nih teman-teman yang SMA, pengen tahu kabar temennya dulu waktu SMP atau teman-teman waktu SD gitu kan. Dengan mengetahui media sosial mereka, kita bisa mengetahui kabar teman-teman kita yang lainnya tanpa kita harus tinggal satu kota atau berada dekat dengan mereka. Nah, kalau dulu mungkin ada pepatah yang mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Kenapa? Karena kita selalu diajarkan oleh orang tua kita untuk hati-hati dalam bertutur kata. Karena mungkin kita bisa melukai orang lain nih dengan perkataan kita gitu. Nah, kalau sekarang agak bergeser lagi, agak berbeda lagi sejak internet mulai booming nih di Indonesia. Mungkin sekarang yang pas adalah jarimu adalah buayamu gitu ya. Kenapa? Karena kita nggak perlu ngomong langsung ke orang. Kita dengan mengetikkan kata-kata yang mungkin tidak menyenangkan, itu akhirnya bisa menyakiti hati orang lain. Jangankan orang yang kita kenal, kalau mulutmu adalah harimaumu, kita pasti akan menyakiti orang yang kita kenal, karena mereka akan dengar dari kita. Tapi kalau jarimu adalah buayamu, belum tentu orang itu kenal kita atau kita kenal dia. Kita bisa menyakiti semua orang yang ada di internet tanpa mereka tahu siapa kita atau siapa mereka, seperti itu. Nah, di sini kita belajar bagaimana bijak dalam menulis komentar. Kenapa sih kita harus bijak dalam menulis komentar? Kak, kan cuma komentar doang, kan cuma bercanda doang gitu. Nah, mungkin bagi kita bercanda nih, tapi mungkin bagi orang lain yang tidak tahu maksud kita, karena memang bahasa tulis dan bahasa lisan itu akan sangat berbeda sekali. Di bahasa lisan, saat ketemu langsung, kita bisa tahu nih orangnya bercanda atau enggak dari intonasi bicaranya, kemudian dari gestur tubuhnya. Sedangkan kalau dengan bahasa tulisan, kita nggak bisa melihat hal-hal seperti itu. Salah satu yang kita harus pahami adalah jangan menyebar hoax.
Jadi mungkin teman-teman udah tahu hoax ya. Jadi kalau ada berita gitu kan, beritanya belum tentu benar. Kita belum sempat cek nih, masuk ke grup WhatsApp kita atau grup Facebook kita gitu kan. Biasanya beritanya cukup memancing untuk segera dikirimkan ke orang lain gitu kan. Misalkan ada berita, jangan mau divaksin, bisa langsung mati gitu. Kita udah keburu-buru nih, aduh nggak nyari dulu kenapa, apakah beritanya ini benar atau enggak, kita langsung teruskan ke grup-grup kita selanjutnya. Nah itu nggak boleh ya teman-teman, karena kenapa? Karena kita sendiri belum tahu kebenarannya, kok kita nyebarin berita bohong kayak gitu. Nah, selanjutnya kita juga harus berpikir sebelum menekan tombol enter saat berkomentar. Tadi di awal saya udah sempat ngobrol dikit bahwa kalau dulu kita harus ketemu orang baru kita bisa komentar tentang orang itu. Tapi kalau di internet, bahkan kita nggak kenal orang itu, kita bisa loh komentar tentang orang itu. Banyak banget contoh kasusnya. Misalkan ada artis A atau artis B gitu, kita pikir ya udahlah bercanda aja, komentar ih kok gendutan, ih kok jelek gitu. Nah itu harus benar-benar teman-teman pikirin lagi sebelum teman-teman menekan tombol enter, karena sekali tombol itu ditekan, apa yang akan terjadi mungkin akan jadi musibah di kemudian hari. Nah, kenapa sih menulis komentar di media sosial harus bijak? Karena rawan terjadi kesalahpahaman yang berujung pada pertengkaran. Banyak banget contoh kasusnya, nggak usah jauh-jauh, pasti kalau teman sendiri, misalkan sama teman sekolah atau teman kelas, bisa banget ini terjadi, misalkan salah ngechat lah di grup kelas, atau misalkan komentar yang mungkin tidak menyenangkan di media sosial teman lainnya, kayak gitu. Kemudian yang tadi juga sudah kita bahas sedikit tentang penggunaan bahasa tulis yang berbeda dengan bahasa lisan. Itulah kenapa kalau kita berkomentar itu rawan sekali terjadi kesalahpahaman. Dan kalau kita ingin menulis komentar di media sosial kita, usahakan kita jangan menjadi hakim. Karena kita nggak tahu nih, kita jadi judgmental. Kita sangat menghakimi orang lain karena kita merasa pandangan kita yang paling benar nih. Kan kita nggak tahu nih pandangan orang lain atau pemikiran orang lain. Jadi kalau mereka misalkan ada yang foto nih, fotonya menurut kalian ini nggak bener nih fotonya karena ini gitu, jangan langsung dijudge kayak gitu, karena kita nggak tahu nih sebenarnya apa yang telah terjadi dengan si orang ini saat dia ngepost foto tersebut, seperti itu. Jadi buat teman-teman nanti kalau mau berkomentar di sosial media, baik sosial medianya sendiri atau sosial media milik teman-teman lainnya, juga harus diperhatikan beberapa hal seperti ini. Nah, ini salah satu yang sempat heboh nih beberapa waktu lalu. Kita kan ada Olimpiade Tokyo 2020. Ada salah satu atlet kita yang dia mendapatkan medali di situ. Tapi karena netizen Indonesia sangat kepo sekali, mereka nih ngulik-ngulik nih sosial media si atlet ini gitu. Untungnya sosmednya dia tuh bersih. Dia nggak ngelakuin hal-hal aneh gitu. Tapi kalau kita ngomong mungkin ini atlet waktu muda alay gitu kan, kayak dia bikin status makasih buat semua yang udah ngucapin, maaf gak bisa balas satu-satu soalnya males kayak gitu. Nah itu mungkin ditulis dia waktu dia masih muda, dan akhirnya netizen Indonesia mengulik-ngulik itu sekarang. Dari sini apa sih yang kita bisa pelajari teman-teman? Yang bisa kita pelajari adalah apa yang kita tulis waktu kita mungkin muda atau waktu kita beberapa tahun yang lalu mungkin bisa menjadi bumerang bagi kita suatu saat nanti. Misalkan teman-teman punya karir yang cukup cemerlang di bidang apapun, terus ada yang nggak suka nih sama teman-teman, bisa aja loh mereka mengulik sosial media teman-teman untuk menjatuhkan teman-teman nantinya. Inilah kenapa menulis komentar atau menulis status di sosial media juga harus diperhatikan. Mungkin kalau sekarang, Kak, teman-temanku juga nulisnya kayak gini kok, ini kan tren nih, santai aja gitu. Oh ya nggak apa-apa, tapi kita nggak akan tahu nih 5 atau 10 tahun ke depan apa yang akan terjadi, seperti itu. Nah, untungnya kalau yang ini kan contohnya contoh yang lucu gitu, nggak ada contoh-contoh yang contoh buruk terjadi si atlet ini. Kemudian kita juga harus mengetahui apakah komentar kita ini menyakiti orang lain atau enggak gitu. Ada beberapa netizen nih yang mengomentari selebgram atau artis kayak gitu. Komentarnya sangat jahat sekali mungkin bagi yang bikin komentar ini cuma lucu-lucuan aja, tapi bayangin kalian misalkan bikin posting sesuatu terus ada 300.000 orang yang komentar dan komentarnya semuanya buruk tentang kalian.
kalian ngerasa sakit hati nggak sih? Nah, kayak gitu. Ada juga yang misalkan dia bikin postingan nih, ada yang ngefoto, ada foto misalkan abang becak gitu, di foto, diposting, kasihan abang becak ini sudah 4 hari belum makan gitu. Padahal mungkin tidak seperti itu gitu loh. Jadi jangan membuat hal-hal seperti itu terjadi. Ini karena komentar-komentar seperti itu nanti bisa menyakiti hati orang lain. Nah, kita juga harus sadar bahwa komentar-komentar kita bisa juga menjadi ujaran kebencian. Ini misalkan nih, kalau teman-teman yang punya usaha online, karena memang saya base-nya adalah di e-commerce. Banyak sekali yang kalau ngasih review, itu reviewnya sangat negatif sekali dan bahkan mungkin tidak berhubungan dengan produk tersebut. Nah, ini juga jangan dibiasakan teman-teman. Kita tahu mungkin kita kecewa sebagai pembeli, ternyata produk yang kita kirim atau yang kita terima tidak sesuai gitu. Tapi itu semua bisa dikomunikasikan kok. Jangan sampai karena produk yang diterima tidak sesuai, teman-teman kasih feedbacknya sangat negatif sekali. Karena itu mungkin saja kesalahannya tidak di si penjualnya, bisa terjadi di pengiriman dan lain sebagainya. Seperti itu. Iya, kalau ternyata penjualnya memaklumi, kalau ternyata tidak memaklumi, nanti bisa jadi bumerang dan bisa juga nanti dikatakan sebagai ujaran kebencian karena teman-teman mungkin menghasut orang lain untuk tidak menyukai hal tersebut. Nah, jadi apa sih yang bisa kita lakukan saat kita bermain di media sosial atau sosial media? Yaitu tetap sopan dalam berkomentar. Karena bagaimanapun juga kita sebagai orang Indonesia, kita dikenal orangnya ramah dan sopan. Jangan terpancing dengan provokasi orang lain. Nah, misalkan teman-teman ada nih satu postingan yang lagi hot banget gitu, banyak orang mengomentari. Jangan langsung terpancing oleh provokasi. Teman-teman bisa cari dulu sumbernya dari tempat lain juga, agar nanti saat teman-teman berkomentar, itu sudah sesuai seperti itu. Jangan terbakar amarah, ini yang paling sering terjadi hanya karena teman-teman merasa, aduh kok seperti ini gitu kan, langsung komentar gitu kan. Kalau misalkan teman-teman ngerasa ini nggak bener nih, lagi marah banget gitu, jangan langsung ditekan enternya. Teman-teman tarik nafas dulu sekitar 60 detik, nanti teman-teman akan tahu bahwa oh ternyata saya cuma terbakar amarah aja, makanya saya mau nulis hal-hal yang nggak baik gitu. Tapi setelah teman-teman berpikir jernih sekitar 60 detik, teman-teman akan tahu bahwa kalau ini saya lakukan mungkin ini akan berakibat buruk bagi saya. Nah, sebelum teman-teman menulis komen, teman-teman juga harus berpikir atau memikirkan diri teman-teman terlebih dahulu. Tanyakan pada diri sendiri, apakah itu, kalau misalkan saya mau bilang, komentar di salah satu postingan foto teman saya, dasar gendut gitu. Kalau saya sendiri dibilang gendut, saya sakit hati nggak? Kayak gitu. Nah, jadi itu yang bisa kita lakuin. Nah, teman-teman, agar selalu aman dan nyaman, ingat selalu 2-2-2 selama bermain media sosial. 2-2-2 itu adalah bagaimana perasaan teman-teman setelah 2-2-2. Yang pertama adalah 2 jam setelah teman-teman memposting komentar. Apa sih yang teman-teman rasakan? Mungkin teman-teman merasa, oh ini saya sudah mengeluarkan unek-unek saya sudah lega gitu, ngomong bahwa orang ini jelek, bahwa hal ini jelek, seperti itu. Tapi apa yang teman-teman rasakan 2 hari kemudian setelah teman-teman memposting komentar tersebut? Mungkin teman-teman akhirnya sadar bahwa, oh ternyata itu nggak benar, ternyata ada hal yang keliru yang saya sampaikan gitu. Nah, kemudian 2 minggu setelah teman-teman memposting hal tersebut, maka mungkin kita nggak bisa menghapus komentar tersebut karena komentar tersebut sudah terlanjur viral, seperti itu. Jadi teman-teman yang bisa lakuin adalah ingat selalu 2 jam setelah berkomentar, 2 hari setelah berkomentar, dan 2 minggu setelah berkomentar, kira-kira apa sih yang akan teman-teman rasain. Kalau memang ternyata efeknya buruk, nggak usah dilakuin, seperti itu. Nah, terima kasih dari saya, mungkin itu dulu. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh chat di kolom komentar pertanyaannya, dan terus jadikan internet sebagai tempat positif bagi semua orang. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Ronald.
Terima kasih sekali Kak Angger untuk sharingnya pagi hari ini, dan tentu saja nanti kita akan ketemu dengan Kak Angger lagi di sesi Q&A teman-teman ya. Dan setelah tadi kita bahas soal etika digital, kali ini kita akan bahas juga bagaimana kita bisa menjaga digital safety kita. Kali ini kita akan bertemu dengan seorang kepala lembaga pengelola dan penerbit jurnal ilmiah STKIP Singkawang. Langsung kita sapa, selamat pagi untuk Kak Insan Suwanto SPD MPD. Oke, selamat pagi Mas Bang. Selamat pagi Kak Insan, boleh dong untuk sharingnya bareng teman-teman yang ada di Singkawang nih, cara berinteraksi dan kolaborasi di ruang digital sesuai dengan etika, kami persilakan. Baik. Oke, sebelumnya izinkan saya share screen dulu ya teman-teman semua. Baik, sudah tampil belum ya? Ya, sudah muncul, silakan dilanjutkan. Terima kasih. Saya salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dari Bapak Ibu Kementerian Kominfo dan peserta webinar kali ini, yang terhormat juga Mas Angger dan Mbak Linda serta Ibu Susan pada narasumber juga pada webinar kali ini. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit informasi ya, serta wawasan tentang bagaimana cara berinteraksi di ruang digital. Seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa dalam literasi digital itu tidak hanya bicara tentang kecakapan ya, tetapi juga tentang bagaimana kita bersosial media atau kita menggunakan media digital itu dengan penuh tanggung jawab ya. Tapi dari literasi digital yang dicanangkan atau digembarkan oleh pihak Kominfo, bahwa Indonesia literasi digital itu terdiri dari 4 pilar ya, di mana seluruh masyarakat Indonesia harus lihai dan paham dalam menggunakan produk-produk digital, kemudian harus sopan ya, paham etika bagaimana bermedia sosial atau menggunakan produk-produk digital, kemudian juga harus pandai memilih dan memanfaatkan produk digital agar kita sebagai pengguna itu aman. Serta kita juga harus paham bahwa di dalam dunia digital yang sangat luas ini banyak sekali perbedaan-perbedaan baik dari segi kultural, gender, usia maupun status sosial. Ya, jadi kita harus paham bagaimana cara-cara menggunakan produk-produk digital tersebut. Dalam kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk membahas dan lebih fokus ya, bagaimana kita berinteraksi di dunia digital itu dengan baik. Sebenarnya berkomunikasi atau berinteraksi di dunia digital itu sama dengan bagaimana berinteraksi di dunia nyata. Kita harus sopan, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar, ya, dan adabnya juga sama dengan dunia nyata. Sehingga kalau di sini saya lebih senang sebenarnya bahasa bakunya netiquette ya, bahasa Indonesianya, sebab saya lebih senang itu menggunakan istilah netika. Kalau netiquette itu kayak tiket elektronik gitu ya rasanya ya, tapi saya lebih senang menggunakan istilah netika. Jadi hampir sama dengan etika di dunia nyata. Netika itu adalah adab pergaulan ya, atau adab berkomunikasi di dunia digital.
Untuk itu, pada kesempatan kali ini kita akan lebih fokus ya bagaimana cara memahami ya, apalagi peserta sebagian besar di webinar kali ini adalah berasal dari unsur mahasiswa ya, apalagi ada yang mahasiswa baru di SDKIP Singkawang, sehingga ini bisa menjadi salah satu bahan pembelajaran untuk adik-adik mahasiswa kita semua. Nah, kenapa sih harus beretika ya? Sebab ini ya, kita sebagai manusia yang bermartabat ya, tentu harus memahami konteks-konteks yang ada dalam dunia digital. Tidak semua lawan bicara kita berinteraksi dengan cara yang sama. Ya, berbagai macam produk-produk digital yang ada, ya, ini sangat luas sekali, sehingga kita harus paham bagaimana cara memanfaatkannya dengan bertanggung jawab. Kalau kita lihat fenomena yang ada, ya, di media sosial atau di produk-produk digital, banyak fenomena yang suka bicara semaunya. Ya. Tadi Mas pemateri pertama tadi sudah menyampaikan banyak sekali contoh. Nah, untuk itu fenomena ini diharapkan tidak terjadi ya di lingkungan sekitar kita atau di jempol kita atau di gadget kita, sehingga kita bisa terlindung dari berbagai macam masalah. Nah, kembali dalam beretika, dalam berinteraksi di dunia digital, ada beberapa ruang lingkup yang menjadi cangkupannya ya. Ada pada formal. Ini contohnya misalnya antara dosen dengan mahasiswa, antara guru dengan siswa. Kemudian ada pada ruang lingkup yang sedikit lebih informal. Ini bisa seperti dengan atasan dengan bawahan, dan seterusnya. Ada yang lebih pada aspek atau ruang lingkup non formal. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya dan kita lebih fokus pada bagaimana cara berinteraksi yang baik, yang sifatnya lebih akademis ya. Sesuai dengan background saya, pendidikan, dan di lembaga pendidikan tinggi, sehingga sangat menekankan sekali bagaimana cara berinteraksi yang lebih etis dalam ruang lingkup akademis. Pas nih dengan mahasiswa-mahasiswa, jadi jangan sembarang menggunakan WhatsApp ataupun email sehingga mengabaikan etika. Nah, untuk di Indonesia sendiri atau yang paling populer media sosial yang digunakan dalam ruang lingkup akademis, ya ini email dan WhatsApp ya. Untuk email sendiri biasanya digunakan untuk hal-hal yang sangat formal ya, yang seperti surat ya, sehingga harus baku sekali, harus formal sekali, dan digunakan juga untuk misalnya tidak mendesak ya. Nah, sedangkan media sosial yang populer, yang sangat populer yang digunakan dan yang sering banyak dipakai oleh mahasiswa dan pengajar adalah WhatsApp. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur sehingga hampir semua orang punya ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lebih fokus bagaimana sih cara kalian atau mahasiswa atau kita semua menghubungi atau berkomunikasi dengan pihak-pihak yang lebih formal dalam ruang lingkup yang lebih formal, sehingga apa-apa saja yang harus diperhatikan. Nah, berikut panduan umum ya atau beberapa etika ya berinternet yang mungkin nanti bisa dibaca, bisa kita share nanti. Langsung kita fokus pada bagaimana cara bernetika dengan email ya. Nah, ada beberapa hal sebelum kalian atau kita mengirim pesan melalui email. Pahami dulu ya kedudukan atau peran kita ini sebagai apa sih ya. Jangan sampai kita lupa diri, kita tidak sadar diri, kita sebagai orang yang perlu, maka kita harus paham ya. Jangan menuntut ataupun seolah-olah lawan bicara kita ataupun guru kita ataupun dosen kita itu sebagai teman biasa.
Kemudian menggunakan kalimat ataupun huruf yang baku ya, tidak boleh diringkas, harus jelas ya. Namun tetap tidak boleh disingkat ya, maksudnya tidak boleh disingkat, haruslah lengkap ya, ringkas, padat, namun jelas. Kemudian kalau menggunakan lampiran atau kita ingin mengirim file, haruslah file yang ringan dan wajar ya. Maksud wajar di sini adalah kalau misalnya file itu banyak ya, dikompres dulu, dijadikan satu dulu sebelum dikirim. Kemudian kita harus sabar ya dalam menunggu balasan dan gunakan waktu mengirim yang tepat. Kemudian untuk bagaimana bernetika secara akademik di ruang WhatsApp, yang pertama sebelum kalian ingin berkomunikasi dengan dosen ataupun dengan guru ataupun dengan ruang lingkup yang lebih formal, pahami dulu waktu yang kalian ingin sampaikan. Jangan sampai mengirim pesan WA itu di waktu istirahat atau di waktu saat ibadah ataupun di waktu yang bukan pada kerja ya. Misalnya jam 9, jam 10 malam itu di WA, walaupun mendesak tidak boleh ya. Nah, ya pada intinya ya, kalau bisa ingin menghubungi dosennya atau gurunya di jam kerja lah. Kemudian gunakan bahasa yang dimengerti ya, jangan disingkat ya, haruslah jelas. Kemudian gunakan ucapan salam ya, atau menyapa. Kemudian setiap dosen itu pasti memiliki kesibukan ya, sehingga tidak hafal mahasiswa-mahasiswanya atau guru itu tidak hafal dengan siswa-siswa yang baru, sehingga harus perkenalan dulu ya. Walaupun di dunia nyata itu sudah kenal, tapi di dunia chat atau di WA itu harus dikenalkan diri kembali. Kemudian gunakan kalimat yang santun ya, misalnya permohonan maaf karena mengganggu, atau kita menunjukkan ya sopan kita kepada lawan bicara. Kemudian jangan panjang lebar, jangan berbelit-belit, jangan memutar-mutar, langsung pada poinnya saja, namun singkat dan jelas. Tapi juga tidak buru-buru ya. Kemudian jangan hindarilah kata-kata yang sedikit non formal ya, seperti oke, ataupun iya dan lain-lainnya. Kemudian akhiri dengan salam ataupun ucapan terima kasih. Nah, ini beberapa contoh yang chat yang salah maupun yang benar ya bisa dibaca. Jadi jangan asal-asal seperti kita mengechat teman baik atau sahabat kita ya, bedakan antara berkomunikasi dengan di forum, berkomunikasi dengan teman, sahabat ya, ataupun dengan teman-teman sekitar kita satu grup. Ya, bedakan antara mengechat dengan dosen ataupun guru ataupun bahkan orang-orang penting yang di atas kita ya. Nah, ini bisa dibaca lah, bisa dilihat contohnya. Nah, ini nanti mungkin bisa dibaca untuk mempersingkat waktu ya, karena tidak bisa panjang lebar. Ini ada beberapa rule ya, agar kita bisa menjadi orang yang baik dalam berkomunikasi di dunia digital ya. Nanti ini kita bisa ulas kalau ada sesi lanjutannya. Kemudian ada 10 aturan inti bagaimana kita bernetika ya. Nah, nanti ini bisa kita diskusikan lah di sesi Q&A. Saya rasa demikian Mas Rano untuk paparan saya. Semoga paparan singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Andai kata nanti ada pertanyaan, nanti bisa kita diskusikan bersama. Saya rasa demikian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Rano selaku moderator. Baik, terima kasih sekali untuk sharingnya Kak Insan, dan tentu saja nanti kita akan ketemu di sesi Q&A ya, karena sudah ada beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada Kak Insan. Dan kali ini kita akan bertemu dengan seorang key opinion leader kita untuk kita akan berbagi juga bagaimana kita mengenal budaya digital nih. Kali ini kita akan sapa Putri Indonesia Intelijensia 1 tahun 2016. Langsung saja selamat pagi Kak Cornelia Melinda Betsyeba SIP. Baik, selamat pagi.
Selamat pagi. Selamat pagi Kak Linda, boleh dong sharingnya pagi hari ini untuk mengenalkan budaya Indonesia melalui literasi digital untuk teman yang ada di Singkawang. Kami persilakan. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Cyber Kreasi dan Litbit Kalimantan yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bergabung dalam kegiatan pada pagi hari ini. Salam hangat kepada Mas Ronald selaku moderator, Mas Angger Alfizaki, Pak Isan Suwanto SPD MPD dan Bu Saneni Triani SPD MPD selaku narasumber, dan teman-teman yang hadir pada kesempatan pagi hari ini yang berbahagia. Izinkan saya share screen ya. Oke. Baiklah, di sini saya akan membagikan pengalaman saya, bagaimana saya mengenalkan budaya Indonesia melalui literasi digital. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cornelia Melinda Betsheba, Sarjana Ilmu Pemerintahan. Saya lahir di Sepauk, Kabupaten Sintang, 19 Mei 1993. Pendidikan terakhir saya adalah Strata 1 Ilmu Pemerintahan Universitas Tanjung Pura Pontianak. Dan prestasi yang pernah saya raih, puji Tuhan, pada Perhelatan Putri Indonesia tahun 2016, saya mendapatkan 3 gelar sekaligus, yaitu Putri Indonesia Intelijensia 1 2016, Putri Indonesia Berbakat 2016, dan Putri Indonesia Favorit Kepulauan Kalimantan tahun 2016. Nah, jadi untuk yang favorit Kepulauan Kalimantan itu, berdasarkan hasil vote dari seluruh provinsi yang ada di Kalimantan, jadi bukan hanya Kalimantan Barat aja. Dan saya juga adalah seorang istri dan ibu dari 1 orang anak, dan sekarang bekerja sebagai pegawai negeri sipil pada pemerintah Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Nah, budaya Indonesia itu apa sih? Kita tentunya tahu dong, banyak sekali budaya yang ada di Indonesia. Budaya Indonesia itu adalah seluruh kebudayaan nasional, kebudayaan lokal maupun kebudayaan asal asing yang telah ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945. Budaya Indonesia juga dapat diartikan bahwa Indonesia memiliki berbagai suku bangsa dan budaya yang beragam, seperti tarian daerah, pakaian adat, rumah adat, dan lain-lain. Budaya Indonesia tidak hanya mencakup budaya asli Bumi Putra, tetapi juga mencakup budaya-budaya pribumi yang mendapat pengaruh budaya Tionghoa, Arab, India, dan Eropa. Nah, bagaimana sih cara kita mengenalkan budaya tanpa literasi digital ini pada zaman dahulu ya? Biasanya banyak orang-orang yang mengikuti kegiatan seperti kunjungan dari antar daerah, show-show keluar daerah, seperti itu, atau keluar negeri. Nah, tapi itu ada kekurangannya, karena waktu yang dihabiskan lebih lama, komunikasi lebih rumit dan berbelit, dan pengelolaan data yang dilakukan secara manual dan melibatkan banyak laporan. Tetapi sekarang pada era literasi digital, kita dapat mengenalkan budaya melalui literasi digital, yang mana menjadi lebih cepat dan lebih mudah, dan komunikasi kita dengan target promosi dimanapun mereka berada sangat cepat dan mudah. Dan semuanya serba digital dan lebih mudah dicatat, diubah, atau disimpan. Nah, bagaimana cara kita mengenalkan budaya Indonesia melalui literasi digital yang kita basiskan pada 4 pilar literasi digital, yaitu cakap bermedia digital, etis bermedia digital, budaya bermedia digital, dan aman bermedia. Yang pertama adalah kita harus memiliki digital skills, atau kita memiliki pengetahuan dasar di dunia digital. Bagaimana kita sebagai kaum muda, apalagi ini kan rata-rata pesertanya mahasiswa ya, kita harus mengenali jenis-jenis mesin pencarian. Nah, rata-rata di sini pasti udah tahu dong. Dan kita juga harus mengenali media sosial. Nah, misalnya salah satu caranya adalah dulu saya waktu di Kabupaten Sintang, ketika saya masih menjabat sebagai duta pariwisata di Kabupaten Sintang, kita membuat sebuah media sosial khusus untuk mempromosikan budaya-budaya yang ada di Kabupaten Sintang, seperti itu. Dan kita juga harus memahami cara beriklan di dunia digital. Jadi misalnya kita sudah post nih, dan kita pasang iklan, kita di iklan itu kita bisa
Baik, kita coba tersambung kembali dengan Kak Linda untuk melanjutkan materinya, dan sambil menunggu Kak Linda tersambung kembali, kami ingatkan kepada teman-teman jangan lupa untuk mengirimkan pertanyaan di kolom chat untuk masing-masing narasumber, di mana nanti kami sudah siapkan ada giveaway total 1 juta rupiah untuk Anda. Bisa melalui pertanyaan terbaik yang terpilih oleh tim panitia, bisa juga dari Anda yang screen capture kegiatan kita dan posting di Instagram ya, dengan mention @siberkreasi dan juga @litik.kalimantan. Baik, kita coba tersambung kembali dengan Kak Linda. Apakah sudah bisa melanjutkan? Masih belum ya. Baik, dan tentu saja kami ingatkan juga sebagai peserta jangan lupa untuk mengisi post-test melalui link yang sudah dikirimkan nanti di akhir acara. Jangan lupa untuk mengisi post-test itu untuk mendapatkan e-certificate untuk masing-masing peserta ya. Dan juga tentunya untuk giveaway pulsa dari kami, jika kami ingatkan bahwa untuk Anda yang sudah pernah mendapatkan giveaway dari kami tentu saja tidak bisa mendapatkan lagi, dan kami ingin berbagi rata bersama teman-teman yang ada di Singkawang untuk bisa menerima giveaway pulsa dari kami masing-masing Rp100.000. Baik, bila Kak Linda tidak dapat melanjutkan, kita akan menuju ke narasumber kita berikutnya. Nanti kita akan bertemu dengan Kak Linda di sesi Q&A ya. Dan kali ini kita akan sapa untuk Kepala Departemen Bahasa dan BKSTKIP Singkawang, untuk kita akan berbagi soal meningkatkan digital skills kita. Kita akan sapa langsung saja. Selamat siang untuk Kak Susan Neni Triani, SPD MPD. Baik, selamat siang Kak Susan. Iya, siang. Selamat siang Kak Susan, selamat bergabung bersama kami di Literasi Digital kali ini. Kami mohon untuk bisa sharingnya nih untuk teman-teman yang ada di Singkawang, bagaimana kita bisa menjadi lebih positif, kreatif, dan aman di internet. Kami persilakan. Baik, terima kasih host. Yang saya hormati seluruh peserta yang bergabung, kemudian para tim panitia dari acara ini, kemudian teman-teman materi ya yang pada hari ini ikut memberikan materi juga. Perkenalkan, nama saya Susan Neni Triani, saya merupakan Kepala Departemen Bahasa dan BKD STKIP Singkawang, dan saya merupakan dosen Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, khususnya yang sastra. Hari ini saya ingin sedikit berbagi mengenai berani menulis di dunia. Baik, kita mulai dari awal dulu, yaitu tentang literasi digital ya. Seperti yang kita ketahui bahwa literasi digital ini merupakan sebuah kecakapan atau pengetahuan tentang pemanfaatan media digital ya, seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan sebagainya. Ini merupakan pendapat dari Suherdi dalam buku Peran Literasi Digital di Masa Pandemi pada tahun 2021. Sebenarnya kalau dilihat dari pengertian ini, jelas bahwa seharusnya perkembangan teknologi atau perkembangan literasi digital itu memberikan dampak yang positif di dalam kehidupan manusia. Tapi yang terjadi saat ini tidak begitu sejajar ya. Tidak hanya efek positif yang bisa dirasakan, namun banyaknya ternyata efek positif dari perkembangan teknologi ini. Dan salah satu efek negatif atau dampak negatif dari sebuah internet bisa dilihat pada slide berikutnya. Sayangnya dunia maya saat ini semakin dipenuhi konten berbau berita bohong, ujaran kebencian, dan radikalisme, bahkan praktik-praktik penipuan. Keberadaan konten negatif yang merusak ekosistem digital saat ini hanya bisa ditangkal dengan membangun kesadaran dari tiap-tiap individu. Dan ini merupakan pendapat dari Kemendikbud dalam bukunya Literasi Digital. Cuitan ini atau petikan ini cukup menunjukkan bahwa saat ini dunia internet ya, dunia digital itu mengalami dua fase yang mengalami dampak, yaitu ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dan tentu kita sebagai pribadi itulah yang bisa membangun kesadaran dari diri kita sendiri untuk memanfaatkan literasi digital ini untuk hal-hal yang berbau positif ya. Oke, ini adalah beberapa dampak penggunaan internet ya, dampak negatif penggunaan internet. Kasus internet saat ini sudah semakin banyak ya, apalagi sudah diterapkan Undang-Undang ITE
Dan sekarang ya, kita tidak bisa main-main lagi, kita tidak bisa sembarangan mengunggah, menulis apapun yang ingin kita tulis di media sosial. Ada orang yang terkait undang-undang, ada yang penghinaan bupati atau penguasa atau pemerintahan ya, kemudian ada yang kasus prank yang dianggap seperti main-main begitu ya, kemudian ada orang juga yang kadang suka mengubah foto gitu ya menjadi meme-meme gitu ya, itu juga ternyata bisa dijerat oleh undang-undang ITE ya. Dan ada juga kasus bullying yang memang saat ini banyak sekali terjadi di media sosial. Apakah hanya ada dampak negatifnya saja? Nah, tentu ada dampak positifnya. Dan dampak positif inilah yang harus kita gali dari penggunaan internet. Apa saja dampak positif internet? Yang pertama, ternyata dampak positif internet itu bisa mengembangkan bakat menulis loh. Ya, bagaimana caranya akan kita lihat pada slide-slide selanjutnya. Berwirausaha, jelas sekarang makin banyak toko online, ya, lebih banyak toko online malah toko yang kita lihat secara fisik. Kemudian memperluas jaringan pertemanan, bersumber belajar, dan jelas internet itu akan menambah ilmu dan wawasan. Pada slide ini yang saya merahkan itu adalah mengembangkan bakat menulis, karena inilah yang akan kita gali lebih dalam. Bagaimana memanfaatkan kecakapan digital untuk mengembangkan menulis. Kita bisa menjadi seorang pribadi yang positif, kreatif, dan aman di internet. Bagaimana caranya? Ada trik-triknya ya. Yang pertama, menyaring setiap informasi yang diperoleh dunia maya. Kita tahu sekarang apapun orang berusaha untuk men-share. Wah, berita ini share, ini share. Jadi apakah semuanya kita terima? Tidak. Kita harus bisa menyaring informasi itu. Yang pertama sekali yang harus kita pikirkan adalah banyak sekali berita hoax di sana beredar. Bagaimana cara membedakan berita hoax? Biasanya berita hoax itu tidak jelas sumbernya. Tidak jelas sumbernya dari siapa, kemudian siapa penulisnya. Dan biasanya memang berita hoax itu selalu memancing amarah masyarakat secara luas ya. Hal-hal yang dibahas juga biasanya memang hal-hal yang bersifat sensitif, agama, suku, ras, kemudian fisik dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua itu kita bisa menahan diri untuk memposting hal-hal yang bersifat sensitif tadi. Tidak hanya membagikan, tapi kita juga bisa menahan diri, tidak hanya untuk memposting, juga bisa untuk berkomentar ya. Jadi hal-hal yang bersifat seperti agama, suku dan lain sebagainya yang bersifat sensitif itu memang lebih baiknya jangan diungkapkan gitu ya. Kemudian yang ketiga, tidak berkomentar yang bisa melanggar undang ITE ya. Apa saja yang terkait dengan undang-undang ITE? Itu bisa tentang berita hoax ya, kemudian melakukan penyadapan atau membuat postingan palsu ya, kemudian bisa mendistribusikan hal-hal yang bersifat asusila gitu ya, atau misalnya membagikan kiriman atau mengomentari postingan orang dengan hal-hal yang bersifat asusila, itu juga tidak boleh ya. Kemudian menulis untuk mengembangkan kreativitas. Jadi daripada kita pusing-pusing, daripada ini aku nih punya pendapat, aku nih punya ide gitu ya, aku ingin mengungkapkannya. Jadi gimana? Daripada kita mengungkapkannya dengan hal-hal yang tidak jelas gitu ya, dengan berkomentar yang tidak jelas, akan lebih baik kalau kita mengarahkannya pada menulis fiksi. Itu adalah solusi yang paling tepat ya. Jadi bakat kita bisa tersambungkan dan kita juga bisa menjadi pribadi yang positif. Dan yang kelima itu kita bisa memanfaatkannya dengan bergabung dalam grup belajar menulis. Sekarang banyak sekali, apalagi kalau kita buka media sosial ya, itu banyak sekali iklan-iklan yang menawarkan tentang latihan menulis, ya, kursus menulis, bergabung dalam grup menulis. Jadi sudah bukan hal asing lagi untuk membuat tulisan kita bisa dibaca oleh seluruh orang, seluruh manusia yang ada di dunia ini melalui jaringan internet. Selanjutnya, berani menulis di dunia maya. Ya, ini yang saya katakan tadi, daripada kita tidak jelas ingin memposting apa, akankah lebih baik kalau kita memberanikan diri kita untuk menulis di dunia maya. Apa yang bisa kita tulis? Satu, kita bisa menulis fiksi. Kemudian yang kedua, menulis resep masakan. Wah, ini jelas tidak beresiko ya. Misalnya, seseorang menemukan
menu baru atau resep baru, ya itu boleh di-share ya, tidak ada tuntutan gitu ya. Kemudian yang ketiga, menulis kata-kata motivasi. Banyak sekali orang yang sudah memanfaatkan media sosial untuk saling mengingatkan, untuk saling memotivasi teman-teman yang lain gitu ya, manusia yang lain. Itu positif. Kemudian menulis tips yang bermanfaat. Misalnya tips menyimpan cabai di dalam kulkas. Wah, itu kelihatan sederhana, tapi ternyata bisa berdampak luas ya. Kemudian yang kelima itu membagikan tips kesehatan yang terjamin kebenarannya. Banyak sekali kalau kita buka media sosial, kalau kita buka internet, gitu ya, banyak tips yang ditawarkan, misalnya tips memijat karena capek, gitu ya, di bagian-bagian mana yang harus dipijat dan lain sebagainya. Itu banyak sekali ya. Tapi yang jelas tips kesehatan itu juga harus terjamin kebenarannya. Kemudian kita sekarang fokus pada menulis fiksi, ya. Allah, saya tidak tahu nih, saya tidak bisa nih, gimana caranya menulis fiksi? Di mana saya bisa mendapatkan informasi untuk mengupload atau mengunggah tulisan fiksi saya, ya? Seperti apa tulisan fiksi yang bisa saya tulis? Banyak. Menulis fiksi itu bisa dengan menulis puisi, bisa membuat novel, kemudian bisa membuat cerpen, bisa membuat cerita bersambung, bisa membuat pantun, ya. Semua ini bisa kita manfaatkan dengan memanfaatkan daripada kita menulis sesuatu yang tidak jelas. Lebih baik kita memang memanfaatkan kecakapan digital kita untuk menulis fiksi, ya. Apa trik untuk menulis fiksi? Kita bisa belajar menulis fiksi mulai dari hal yang paling sederhana, ya. Kita bisa menulis, pertama sekali kita coba untuk menulis di blog pribadi. Blog pribadi ini sifatnya tulisan kita, ya. Jadi kita bisa menulis apapun di situ yang sifatnya sesuai dengan perasaan kita, ya. Dan satu hal, menulis fiksi ini lebih mudah ketika yang ingin kita tulis itu sama dengan perasaan kita pada saat itu. Kemudian kita juga bisa menulis di media sosial, ya, bisa menulis di Facebook, kemudian bisa menulis di Instagram, ya, bisa berbentuk cerita pendek, bisa berbentuk cerita bersambung, dan bisa berbentuk puisi, ya. Karena memang kalau untuk Facebook dan Instagram ini kan muatan katanya terbatas, ya. Jadi supaya semua cerita itu bisa termuat, maka bisa dibuat pakai per sesi, ya, atau per episode. Kemudian situs online, belajar menulis seperti Wattpad, Storyal, Jotterpad, Penana, dan lain-lain, ya. Situs ini rata-rata menawarkan penulis-penulis baru untuk bergabung. Dan caranya cukup mudah, hanya membuat akun saja, ya. Kita membuat akun, kemudian nanti kita sudah bisa menuangkan apapun di situ, dan orang sudah bisa mengakses apa yang akan kita tulis, ya. Dan yang terakhir, kita bisa menulis di koran elektronik. Informasi juga untuk penulisan yang diunggah, ya, atau diupload pada media koran, ya, tidak hanya koran internet atau koran biasa, itu yang biasa kita baca, misalnya Pontianak, Borneo Tribun, ya. Itu ketika kita menulis satu tulisan saja, cerita pendek, itu kita dibayar loh, ya. Dan bayarannya lumayan lah, kalau sekitar untuk makan bakso gitu, untuk makan bakso katakan itu lumayan, masih ada kembalian, ya. Jadi ternyata begitu beruntung kita menulis, apalagi sekarang sudah ada koran elektronik. Jadi kita sudah bisa menuangkan apa yang ingin kita tulis, bahkan dari jarak yang sangat jauh. Kita tinggal mengirimkan ke penerbit via email, ya, nanti penerbit yang akan mengelola, ya, penerbit dalam artian dari sumber korannya, ya, penerbit akan mengelola, dan nantinya kalau tulisan kita layak dipublikasikan, itu kita akan mendapatkan fee atau bayaran. Menarik ternyata, ya. Kemudian saya akan memberikan sedikit trik gitu, ya, untuk berani menulis fiksi di dunia maya. Jadi yang pertama itu mulai dengan tulisan pendek dulu, seperti puisi atau cerita pendek. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita mungkin rata-rata kita di sini punya media sosial, kalau tidak Facebook, Instagram lah, ya. Di FB dan IG itu tulisan yang dimuat di situ terbatas. Jadi
mulailah dengan menulis cerita pendek, puisi atau cerita pendek. Kalau saya lebih senang menulis puisi, kan, karena pendek sekali, tidak perlu panjang gitu ya. Kemudian cerita pendek itu biasanya saya mulai tulis dulu di laptop, ya, saya mulai tulis di laptop dulu, nanti baru membagikannya pakai kertas, gitu ya. Kemudian mulai menulis dengan di blog pribadi. Ya, ini yang seperti saya sampaikan tadi, untuk tahap awal menulis saja dulu di blog pribadi. Setidaknya blog pribadi itu adalah blog kepunyaan kita sendiri, gitu ya. Blog kepunyaan kita sendiri, kita bebas menulis apapun di situ tentang apa yang kita rasakan, ya. Kemudian bergabung dengan komunitas menulis fiksi, ya. Kalau di FB itu ada grup KBM, ya, komunitas belajar menulis, bisa bergabung di situ. Dan rata-rata di situ memang penulis-penulis pemula. Dia dipandu oleh penulis-penulis yang memang sudah terkenal, ya. Jadi di situ kita akan dibina. Kemudian kalau yang tulisannya menarik itu bahkan biasanya langsung dihubungi oleh penerbit untuk menerbitkan ke media, untuk menerbitkan tulisannya dalam bentuk cetak atau buku, gitu ya, atau novel, gitu ya. Kemudian jika sudah terbiasa menulis, lanjutkan dengan cerita bersambung, kemudian novel. Paling penting ketika menulis itu, seperti yang saya sampaikan, adalah sesuai dengan perasaan yang kalian rasakan pada saat itu. Itu lebih mudah menulis. Misalnya saat sedih, buatlah puisi tentang puisi sedih, gitu ya. Buatlah cerita tentang cerita sedih. Susah ketika kita punya target, misalnya aku mau nulis puisi, menulis cerita ini tentang pandemi, gitu ya, tentang pandemi, karena saat ini tema pandemi itu menarik, gitu ya. Tapi kita tidak punya mood ke situ, kita belum tertarik ke itu, susah. Jadi untuk pemula ini berdasarkan air mengalir dulu, berdasarkan perasaan yang ada dulu, menulis apa adanya berdasarkan suasana hati, ya. Kemudian mencari informasi terkait penerbit. Sekarang juga nyari penerbit tidak sesusah dulu. Sekarang penerbit malah lebih banyak menampakkan diri, lebih banyak membuka diri bagi yang ingin menerbitkan di tempatnya, ya. Jadi sudah bukan hal sulit lagi untuk membuat versi cetak yang dikeluarkan oleh penerbit. Ya, selanjutnya adalah trik menulis. Yang pertama tadi, tulislah tentang apa yang kamu rasakan, ya. Yang kedua, gunakan dengan bahasa sederhana. Wah, jangan muluk-muluk dulu. Saya ingin nulis puisi kayak Sutarji Al-Sumbahri, ya. Lengkap malah dengan tipografinya yang Z lah, inilah, itulah, gitu ya. Jangan muluk-muluk dulu. Tapi tulis saja dulu dengan bahasa sederhana. Kebetulan saya mengampu mata kuliah menulis kreatif. Jadi kalau untuk puisi itu biasanya saya minta anak-anak menulis dulu apa yang ingin mereka tulis. Setelah apa yang mereka menulis, baru saya mengajak mereka mengedit tulisan itu dengan bahasa yang kias, gitu ya, dengan bahasa yang bergaya atau dengan gaya bahasa, ya. Kemudian yang ketiga, kaitkan sebuah ide dengan tone yang sederhana. Jadi misalnya gini, tadi pas pergi ke sekolah ini, pas pergi ke kampus, kalian melihat ada pasangan kayaknya, ya, pasangan yang baru pacaran gitu, lagi bertengkar di tepi jalan, ya. Oh, ini bisa jadi ide melukis. Bagaimana? Kaitkan dengan tahap pengenalan. Oh, mungkin mereka awalnya kenal di jalan. Kemudian bangun konfliknya. Apa yang kira-kira mereka tadi? Mungkin kayaknya si lelaki ini selingkuh. Dia tulislah, buatlah konfliknya seolah-olah si Koko itu selingkuh. Kemudian langsung pada izin mohon maaf untuk Kak Susan. Penyelesaian konflik. Izin mohon maaf Kak Susan mengingatkan waktu hampir habis, kami persilakan untuk melanjutkan. Ya, pada akhirnya mereka bukan, gitu ya. Kemudian informasi tambahan tentang tema yang ingin saudara tulis dengan rajin membaca, ya. Kemudian mulailah merangkai jadwal untuk menulis. Ini beberapa contoh postingan, ya, yang bisa digunakan. Ini yang pertama itu komunitas bisa menulis, bisa bergabung di situ, dan bisa juga mengikuti Facebooknya Terelie. Di situ juga banyak kata-kata motivasi, ya. Dan 2 slide ini adalah contoh tulisan saya di media sosial yang berkaitan dengan menulis fiksi. Pada dasarnya menulis fiksi itu bukan soal bakat, tapi keinginan. Dan ini berarti semua bisa menulis fiksi.
Mari manfaatkan perkembangan teknologi untuk mengembangkan bangsa, berminat menulis dan punya pertanyaan. Setelah ini pun boleh silakan kita berbagi ceritanya dan bisa menghubungi FB saya Susana Triani dan IG saya Susana Triani atau langsung ke email saya di susanatriani@gmail.com. Saya rasa ini pemaparan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada host. Amin. Terima kasih sekali untuk sharingnya siang hari ini untuk Kak Susan. Nanti kita akan ketemu di sesi Q&A ya. Dan kali ini kita akan coba tersambung kembali bersama Kak Linda. Apakah sudah bisa tersambung untuk bisa melanjutkan materinya? Selamat siang Kak Linda. Tadi tampaknya terputus di tengah penyampaian materi dari Kak Linda ya. Kita akan coba tersambung kembali dengan Kak Linda. Selamat siang Kak Linda. Ya, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, nggak apa-apa Kak Linda, masih ada waktu sekitar 9 menit untuk bisa melanjutkan materinya, kami persilakan. Oke, saya share screen ya. Ya, silakan. Baik, saya langsung lanjut aja. Ini tadi kita udah sampai di etis bermedia digital. Nah, untuk mempromosikan kebudayaan, kita juga harus mempunyai etika. Bagaimana kita supaya mengunggah konten itu yang tidak mengandung sara. Dan kita juga harus bijak di kolom komentar, karena terkadang ada orang-orang iseng lah ya yang komen di konten kita. Misalnya, kok kayak gini sih budaya dari, misalnya dari Sintang, kok kayak gini sih budaya dari Sekadau, kok kayak gini sih budaya dari Singkawang, ih serem ah, kayak gitu-gitu. Kita sebagai yang punya konten harus bijak untuk membalas di kolom komentar juga. Jangan sampai terpancing dengan orang-orang yang seperti itu. Kemudian kita juga harus mengenali berita hoax supaya platform kita itu tidak menyebarkan berita hoax. Kita bisa, kalau misalnya kita mendapatkan berita nih, kita bisa cross-check dulu apakah berita tersebut sudah benar. Apalagi hal-hal yang menyangkut budaya kan, kayak kita juga sering mengalami konflik dengan negara tetangga karena kayak budaya kita diklaim sama mereka, atau kita juga yang merasa kayaknya lagunya mereka ini sebenarnya lagu daerah kita, kayak gitu-gitu. Jadi kita harus bisa cross-check dulu nih, jangan sampai kita terjadi perpecahan. Nah, kemudian kita juga harus bisa menghargai kebudayaan daerah lain, apalagi di Indonesia kan mempunyai banyak macam ragam ya kebudayaan, pasti berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Jadi kita sebagai yang punya konten juga harus bisa menghargai kebudayaan daerah lain. Kemudian untuk pilar selanjutnya yaitu budaya bermedia digital atau digital culture. Nah, seperti yang tadi Ibu Susan ini sudah sampaikan, kita juga harus bisa menggunakan bahasa yang baik dan benar ketika kita mengunggah konten yang kita mau unggah, yaitu konten tentang kebudayaan kita. Kita juga harus sadari bahwa di dunia digital itu bebas namun terbatas. Jadi kita bisa menyuarakan pendapat kita, tapi kita harus tahu batasannya sampai di mana. Kemudian kita juga bisa meningkatkan demokrasi dan toleransi melalui kebudayaan-kebudayaan kita di Indonesia ini yang beraneka ragam. Kemudian untuk pilar yang selanjutnya yaitu aman bermedia digital. Nah, kita sebagai pengunggah konten harus bisa melindungi data-data pribadi kita, seperti misalnya nih, kita mengunggah konten orang menari daerah. Cukup nama dan misalnya orang ini prestasinya apa atau jabatannya apa, jangan sampai kita mengunggah data pribadi orang lain di platform kita. Kemudian untuk perlindungan hak cipta, juga sebaiknya kita mengunggah konten hasil karya sendiri. Tapi kalau misalnya kita mengunggah konten hasil karya orang, maka kita juga harus memberi kredit. Yaitu kita nge-tag gitu nama orangnya yang membuat konten tersebut. Dan kita juga harus bisa berhati-hati terhadap penipuan digital, karena zaman sekarang ini kan orang gampang banget ya untuk voice phishing kayak gitu-gitu. Jadi kita juga harus bisa menjaga jangan sampai kita memberikan sembarangan informasi kita seperti nomor rekening atau kita tergiur dengan hadiah-hadiah atau sumbangan yang besar. Seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, dari berbagai jenis kebudayaan ini, dari Sabang hingga Merauke, Indonesia itu akan menjadi kaya akan keunikan tradisi dan nilai jual, termasuk bahasa. Indonesia sendiri memiliki 700 bahasa daerah, bahkan lebih, dan Indonesia juga merupakan pemilik bahasa terbanyak di dunia setelah Papua New Guinea.
Berbagai kekayaan dan keragaman budaya Indonesia ini di era digital bisa semakin diperkenalkan lewat berbagai konten. Selain itu juga bisa menjadi nilai positif bagi para content creator karena mempopulerkan budaya sendiri. Nah, salah satu tips dari saya, bagaimana kita mempopulerkan budaya kita di tengah era digital ini ya, di mana banyak sekali budaya-budaya luar yang masuk ke Indonesia, dan kebanyakan juga mungkin beberapa anak-anak lebih tertarik akan budaya luar dibanding dengan budaya kita. Seperti yang dulu saya campaignkan waktu saya di Ajang Putri Indonesia, yaitu kita harus bisa mencintai dulu budaya kita. Kayak misalnya saya langsung berikan contoh ya, kami dari Sintang itu kan ada kayak tenun ikat khas Kabupaten Sintang. Nah, bagaimana caranya kita mempromosikan tenun itu kepada orang-orang di luar, apalagi di tengah era globalisasi seperti sekarang, di mana kayak baju-baju misalnya dari negara lain itu lebih menarik bagi anak-anak muda. Nah, kalau saya dulu, jadi saya kain tenun itu saya antar ke tukang jahit, dan kita sama desainer kita bikin nih, gimana kain tenun itu bisa menjadi sebuah pakaian yang modern, tapi tetap menggunakan kain dari kebudayaan kita. Maksudnya kain khas kita. Dari kain tersebut kita buatlah menjadi baju yang layak pakai saat ini dan enggak ketinggalan zaman. Dan setelah itu saya foto nih, setelah itu saya posting di sosial media dan saya sampaikanlah, bahwa baju saya ini terbuat dari kain ini dengan bahan ini. Jadi sekaligus kita mempromosikan juga kain khas daerah kita. Dan tentunya kita tidak melulu kita, ini yang pakai kain khas nih ketinggalan zaman nih, modelnya nggak keren nih, kayak gitu-gitu. Jadi kita bisa kerjasama dengan desainer, atau mungkin buat teman-teman yang kreatif juga bisa mendesain sendiri pakaian yang bagus dengan kain-kain tradisional kita. Seperti itu. Kemudian ini terakhir dari saya, perhaps too much of everything is as bad as too little. Jadi kita terlalu banyak mengkonsumsi dunia digital juga tidak baik, tetapi terlalu sedikit juga tidak baik. Jadi kita harus sedang-sedang saja. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jika ada pertanyaan, silakan diketik di kolom chat. Dan jika ada yang nanti tidak sempat saya jawab, bisa langsung DM saya di Instagram @linda.sheba atau email saya di kami.sheba@gmail.com. Terima kasih Kak Ronald. Saya kembalikan kepada Kak Ronald. Terima kasih sekali Kak Linda untuk sharingnya pada pagi hari ini ya. Dan tentu saja kita akan ketemu nanti dengan Kak Linda di sesi Q&A, dan di mana sesi Q&A-nya adalah sekarang ya. Baik, kali ini kita akan bertemu dengan Kak Angger terlebih dahulu sebagai narasumber kita yang pertama. Kali ini ada pertanyaan datang dari Elsie Safira Herianti ya. Kepada Kak Angger, setelah mengetahui bagaimana caranya mencegah diri untuk berkomentar yang nantinya akan menyakiti orang lain, untuk selanjutnya bagaimana cara menyikapi apabila kita mendapatkan komentar yang tidak baik dari seseorang di sosial media. Ini untuk lebih cara meresponnya. Silakan Kak Angger untuk dapat membantu menjawab. Halo, makasih Mas Ronald. Tadi pertanyaannya bagus sekali ya. Kalau kita udah tahu nih menyikapi bagaimana cara kita untuk menulis kolom komentar ke orang lain, sekarang kalau ada orang melakukan hal yang sama ke kita atau melakukan hal buruk ke kita, gimana sih cara menyikapinya gitu. Yang selalu saya lakukan adalah saya tidak mengidahkan mereka seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita mengidahkan mereka, kita akhirnya membalas komentar, maka terjadilah perang komentar di situ. Nah, hal itu yang tidak kita inginkan. Tapi jika ternyata dia misalkan nih si orang ini nulis hal yang buruk gitu kan, buruk banget atau nggak benar gitu, silahkan dibalas dengan fakta saja seperti itu. Jadi tidak perlu dibalas dengan marah-marah juga, tidak perlu menggunakan kata-kata kasar gitu, tapi katakanlah ungkapkan fakta yang ada gitu. Misalkan nih kita lagi difitnah nih, orang ini ABC gitu. Nah, kalau itu nggak benar ya udah sanggah aja dengan fakta ABC tanpa harus menggunakan kalimat-kalimat yang provokatif ataupun kata-kata yang kasar juga seperti itu. Tapi memang lebih baik buat teman-teman yang punya media sosial, kalau memang tidak ingin ada orang lain melakukan hal seperti itu, dibatasi saja akses media sosialnya. Memang hanya untuk orang-orang terdekat saja.
Seperti itu. Mungkin cukup dari saya. Misalnya kalau nanti ada pertanyaan lagi silakan. Terima kasih. Baik. Terima kasih sekali Kak Angger sudah membantu menjawab. Betul sekali, filternya adalah di kita ya teman-teman ya. Kali ini kita akan bertemu dengan narasumber kita berikutnya nih. Kali ini untuk Kak Insan Suwanto, ada pertanyaan dari Petrus William Chan. Dalam dunia sosial media, seringkali kita temui berbagai komentar yang kurang berkenan. Nah, bagaimana sikap dan tindakan kita untuk merespon ini seperti tadi juga ya. Dan juga, apakah bisa untuk komentar yang kita berikan itu bisa memberikan dampak positif untuk mereka yang menulis komentar. Jadi ada responnya itu ketika kita sudah merespon komentar tersebut, kemudian bisa memberikan mereka perubahan untuk menjadi lebih positif. Silakan Kak Insan untuk membantu menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Petrus ya. Bagi saya untuk hal demikian abaikan ya. Abaikan hal-hal yang negatif, sesuatu yang tidak baik ataupun yang mengandung hal-hal yang ya kurang enak di hati, abaikan saja. Ya, utamakan abaikan. Andai kata kita merespon dengan ucapan yang positif, saya yakin juga kurang akan berefek ya kepada yang negatif tadi, sebab persepsinya sudah beda. Apalagi di dunia digital itu ya borderless ya, tidak terbatas, sehingga apapun yang kita sampaikan itu hampir semuanya akan keluar. Nah, bagi kita yang bijak dan bermartabat ya, kita harus lebih cerdas dan cerdik dalam membaca ataupun menerima komentar-komentar yang kiranya kurang baik. Abaikan saja, ya. Tidak ada untungnya lah kalau kita teladeni ya. Akan ada masanya sendiri, bagi mereka akan mendapatkan pencerahan. Saya rasa demikian Mas Rano. Semoga bisa menjawab. Sepakat sekali, betul sekali teman-teman ya. Jadi untuk komentar-komentar sekali lagi seperti disampaikan oleh Kak Insan dan juga Kak Angger tadi, abaikan, tapi sekali lagi responnya jangan dibalas juga dengan yang negatif supaya tidak semakin memunculkan war baru nih ya. Baik, terima kasih, dan kali ini kita akan menuju ke Kak Linda nih. Kali ini ada pertanyaan datang dari Ica Ageng Sulistianingsih. Literasi media pasti mempunyai dampak negatif, salah satunya mulai terjadi pendegradasian atau pengikisan terhadap nilai-nilai warisan budaya. Adanya pengaruh globalisasi membuat masyarakat lebih menyukai budaya baru yang muncul daripada warisan Indonesia. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita, terutama peran mahasiswa nih, untuk tetap membuat masyarakat menyukai dan tetap mengembangkan warisan Indonesia, sedangkan pola pikir manusia itu beragam sekali, terutama masyarakat Indonesia yang multicultural ya. Silakan, mungkin Kak Linda dapat membantu menjawab. Ya, baiklah. Terima kasih. Ini pertanyaan dari Ica Ageng Sulistianingsih. Bagaimana cara kita, terutama peran mahasiswa, untuk tetap membuat masyarakat menyukai dan tetap mengembangkan warisan Indonesia, sedangkan pola pikir manusia beragam? Nah, kalau dari saya itu adalah kita mulai dari diri kita sendiri. Seperti tadi sudah saya sampaikan, bahwa kita sendiri harus mencintai dulu budaya kita. Dan kita promosikan melalui diri kita sendiri. Bukan hanya seperti yang tadi saya contohkan adalah menggunakan kain khas daerah kita, tapi kita juga bisa dengan tarian atau kita dengan masakan tradisional kayak gitu-gitu. Jadi intinya adalah kita mulai dari diri kita sendiri, karena kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi? Apalagi kita di masa usia mahasiswa ini kan lagi yang gencar-gencarnya ya untuk kita menciptakan Indonesia yang lebih baik di masa depan. Jadi itu aja sih dari saya. Ya, terima kasih sekali Kak Linda. Kalau bukan kita, terus siapa lagi yang akan mewariskan kebudayaan Indonesia gitu kan? Betul sekali. Dan platform digital ada banyak teman-teman ya. Jadi jangan sampai warisan Indonesia ini berhenti karena teknologi digital yang semakin tergerus tadi untuk budaya-budaya baru. Nah, kali ini kita akan bertemu dengan narasumber kita berikutnya, ada Kak Susan Neni. Ada pertanyaan datang dari Devia Fratita Rari. Baik, kali ini pertanyaannya, bagaimana cara memilih informasi dengan benar dan baik ketika generasi tua dan ada generasi muda yang tidak terlalu mengetahui tentang internet? Karena seperti kita ketahui bahwa internet itu canggih dan berkembang pada zaman sekarang, apalagi perkembangannya sangat pesat sekali. Bagaimana untuk Kak Susan dapat membantu menjawab pertanyaan ini? Baik, terima kasih pertanyaannya ya. Pertanyaannya menarik sekali ya. Bagaimana cara memberitahukan lah, intinya menginformasikan berita yang tidak benar dan berita yang benar
ya. Sementara kita ada kalangan tua dan kalangan muda gitu ya. Setuju sekali saya kalau kalangan tua yang memang lahir duluan gitu ya sebelum literasi digital ini gitu ya, mudah sekali percaya hal-hal yang begitu tampak oleh mereka. Jadi misalnya, wah ini ada informasi katanya pemerintah ngasih beras gratis gitu misalnya gitu ya, yang tua itu ya. Terus si anak bilang nggak ada mak, ada gitu ya. Sering sekali kejadian mungkin kejadian seperti itu ya. Apa tugas dari generasi muda? Memberikan edukasi pada yang tua ya. Jadi ada orang tuanya di rumah, ada bibinya di rumah, ada pamannya di rumah yang memang tidak paham dengan informasi itu, boleh diberitahukan dengan etika-etika tentunya ya. Boleh diberitahukan berita mengenai kebenaran dari berita itu. Seperti tadi cara kita menyikapi berita hoax atau melihat berita itu hoax atau bukan, yang pertama sekali cek langsung ke sumber asli ya. Dan biasanya berita hoax itu tidak ada sumber aslinya. Kemudian yang kedua, berita hoax itu juga biasanya tidak ada penulisnya, gitu ya. Berarti kalau tidak ada penulisnya kemungkinan hoax, gitu ya. Jadi kalau sudah tahu benar berita itu adalah berita hoax, maka tugas yang muda mengedukasi kepada yang tua, mengatakan kalau memberitahukan, gitu, menginformasikan bahwa ini loh beritanya udah keluar, ini ternyata hoax mak, bukan, ini bukan berita yang benar gitu ya. Pemerintah tidak ada memberikan beras gratis, kecuali kalau pemerintah mengasihkan itu pasti lewat badan sosial misalnya gitu, melalui desa gitu ya. Jadi itu tugasnya kaum muda untuk mengedukasi, memberikan edukasi pada kaum yang memang belum cakap dalam penggunaan digital. Itu jawaban saya. Sepakat sekali, terima kasih sekali Kak Susan sudah membantu menjawab. Jadi komunikasinya juga sangat penting ya, terutama untuk generasi-generasi sebelum kita yang mungkin untuk lebih melek digitalnya bisa dengan cara-cara yang kita ketahui, bagaimana dari sisi keluarga ataupun dari sisi sekitar kita dan budaya kita. Jadi jangan sampai melupakan budaya santun kita untuk membantu mensosialisasikan perkembangan teknologi ini. Terima kasih sekali Kak Susan sudah membantu menjawab, dan tentu saja karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf sekali tidak bisa semua pertanyaan dapat kami ajukan kepada seluruh narasumber, tapi luar biasa sekali partisipasi dari seluruh peserta hari ini, banyak sekali pertanyaan, dan tentu saja ada apresiasi untuk kalian. Ada giveaway total 1 juta rupiah yang akan kita kirimkan untuk masing-masing 10 orang hari ini, dan masing-masing akan menerima 1.000 rupiah setelah dipotong 99.000 pajak moderator ya. Mohon maaf, itu hanya bercanda. Baik, kali ini kita akan umumkan siapa saja para calon peserta yang berhak menerima giveaway kita. Yang pertama ada Ramanda, ada Rosmayani Nur SPD, kemudian juga ada Elsie Safira Herianti, ada Yeyen Yulita, ada Lia, ada Yolanda, kemudian juga Ica Ageng Sulistianingsi, ada Petrus William Chan, dan juga ada Devia Fratitarari, dan juga ada Adira. Nanti kalian akan mendapatkan verifikasi dari tim panitia untuk acara kita hari ini ya. Dan di akhir sesi ini tentu saja kita akan berfoto bersama dengan seluruh narasumber kita yang luar biasa. Tolong untuk teman-teman peserta yang tadi kameranya sempat dimatikan, ayo langsung dinyalakan kembali. Kita akan berfoto bersama seluruh narasumber kita yang luar biasa. Kami ucapkan terima kasih telah meluangkan waktu untuk bergabung, berbagi bersama teman-teman yang ada di Singkawang. Terima kasih untuk Kak Angger Alfizaki, terima kasih untuk Kak Insan Suwanto SPD MPD, kemudian juga terima kasih untuk Kak Cornelia Melinda Betsyeba SIP yang telah bergabung, dan juga terima kasih untuk Kak Susan Neni Triani SPD MPD. Dan kita akan berfoto bersama kali ini bersama teman-teman yang ada di Singkawang. Halo teman-teman semuanya, silakan menghadap ke depan kamera ya. Dalam hitungan ketiga, kita akan berfoto bersama, berikan pose terbaik Anda. 3, 2, 1. Baik, kita akan berlanjut. Untuk slide selanjutnya ada? Baik, kita menuju ke slide selanjutnya. Silakan dinyalakan kameranya. Halo teman-teman yang ada di Singkawang. Baik, kita akan berpose ya, berikan pose terbaik bebas ya, yang penting happy semuanya supaya tidak terlalu tegang gitu kan. Dalam hitungan ketiga ya, 3, 2, 1. Baik, terima kasih sekali, dan tentu saja di akhiran acara hari ini kami mengingatkan jangan lupa follow Instagram kami di @litdik.kalimantan, dan jangan lupa untuk tayangan lengkap acara kita hari ini dapat Anda saksikan di YouTube channel dari Literasi Digital Kalimantan. Jangan lupa subscribe, like, komen, centang untuk loncengnya.
Dan mewakili seluruh tim yang bertugas di studio hari ini, kami mengucapkan banyak terima kasih dan tentu saja mohon maaf bila ada yang kurang dalam pelaksanaan acara kita hari ini. Saya Ronald Andretti undur diri, sampai jumpa di literasi digital berikutnya. Salam sehat selalu Indonesia dan salam literasi digital. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa
yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu,